yang tidak ada manusia dan makhluk siapapun yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asra yang memperjalankan bi'abdihi hambanya lailam pada suatu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram yaitu Mekah al-Mukarramah ilal masjidil aqsa, kemudian Baitul Muqaddas yaitu Baitul Maqdis yang letaknya di Palestina. Allah kemudian mengabarkan peristiwa itu adalah barakna khawlah, yang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu dikelilingi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi sekelilingnya. Ada pesan indah, ada pesan penting yang Allah ingin berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linuriyahu min ayatina, yang dengan peristiwa Isra Mi'raj itu Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallahu sami'ul basir, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya peristiwa yang melatar belakang Allah mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak keluar dari apa yang dialami oleh Rasulullah pada saat itu. Di mana ketika Rasulullah menyampaikan Islam, mengajak manusia kepada wa'budullah wa la tusyrik bihi syai', sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Rasul kemudian mendapat perlakuan yang sadis dari musuh-musuh Allah, orang-orang Quraisy pada zaman itu. Sudah mendapat sedemikian beratnya, kemudian Abu Thalib, pamannya, yang dia masih kafir tapi dia membela Islam, dia melindungi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggil oleh Allah. Maka dalam kitab-kitab sejarah bisa kemudian diceritakan pasca meninggalnya Abu Thalib, maka Abu Jahal, Abu Lahab semakin brutal dalam memusuhi Rasul dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin berani mereka. Kenapa? Karena sebelumnya mereka punya keinginan memusuhi Rasul, tapi mereka masih segan kepada Abu Thalib. Begitu pula istri Rasulullah yang tercinta Siti Khadijah Ummul Mukminin pun dipanggil oleh Allah. Rasul sangat kehilangan dengan dipanggilnya Khadijah. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Karena Khadijah adalah wanita pertama yang mau beriman terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah adalah orang kaya di Mekah pada saat itu, kaya. Kayanya bukan miliaran, triliunan kekayaannya. Namun menariknya adalah harta yang dimiliki oleh Khadijah habis. Dibuat apa? Bukan bayar cicilan kulkas, bukan bayar cicilan mobil, tetapi harta Khadijah dipakai untuk membiayai perjuangan Rasulullah agar Islam ini sampai kepada seluruh manusia. Habis Bapak Ibu sekalian. Ya. Sampai-sampai kemudian ketika Khadijah di dalam kondisi sakaratul maut, dia berwasiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai suamiku ya Rasulullah, aku berpesan kepadamu, ketika aku sudah dipanggil oleh Allah, aku tidak bisa lagi membantumu dalam dakwah. Maka aku wasiatkan kepadamu, jika tulang belulangku nanti aku sudah dipanggil oleh Allah, sudah dikubur, andaikan tulang belulangku itu laku, jualah. Yang dengan hasil jualan tulang belulangku nanti, pakailah itu untuk membiayai perjuangan Islam. Masya Allah. Ya. Ibu-ibu sekalian, pertanyaannya adalah, kalau ibu dikasih gaji sama bapaknya, dikasih penghasilan sama bapaknya, dipakai untuk apa, Bu? Cicil motor, cicil kulkas, ya. Hari Jumat bapaknya, Mak, hari Jumat ini mau kasih masuk uang di celengan. Berapa? 10.000, jangan Pak, 2.000 saja. Ada yang mau jajan anak kita, mau cicil anak kita, dan lain sebagainya. Ya. Padahal harta itu Bapak Ibu sekalian
ya, itu akan berkah dan akan menjadi kebaikan di sisi Allah dan akan menjadi simpanan yang tidak bisa kita korek, kecuali nanti kita akan panen kebaikan di yaumil akhir, adalah harta yang kita dapat dengan cara yang halal dan kita belandakan dengan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya untuk ibu-ibu sekalian. Makanya pesannya Rasulullah SAW, salah satu di antara 5 wanita itu akan diizinkan masuk surga dari pintu manapun adalah istri yang bisa menjaga kehormatan harta suaminya dan kehormatan keluarga suaminya. Maka tidak usah pelit-pelit untuk berjuang, untuk berinfak di jalan Allah. Ya, kalau perlulah anak kita latih ketika ke masjid. Daripada 2.000 belikan kue, nak 2.000 kasih masuk di masjid. Ya. Ini akan menjadi amal jariah yang sampai kita mati, itu kemudian amal itu tidak akan putus. Kita kaget, dapat pahala dari mana ini? Pahala dari mana? Ternyata kemudian dipakai beli kipas angin, orang nyaman beribadah, dipakai beli cat, indah masjidnya, kemudian orang datang ke masjid jadi terasa. Jadi amal jariah. Tapi kalau cuma belikan kue 50, 2.000, 5.000, sekarang 10.000 tidak terasa, habis dimakan hilang jadi kotoran. Bukan saya larang beli kue, tapi bagi-bagi sesuai proporsionalnya harta kita. Karena di dalam harta kita ada titipan yang Allah titipkan, hak umat, hak masjid, hak tetangga, hak orang tua, dan hak lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di suasana seperti itulah yang dikenal dengan Amul Asmi, adalah suasana berkabungnya Rasulullah SAW. Ini menarik. Ya. Jadi Rasul dulu itu berkabung karena agama. Ya. Kita ini kadang-kadang berkabung karena satu hari tidak dapat pekerjaan. Kita ini berkabung bersedih gara-gara cicilan tidak terbayar. Tapi Rasul itu berkabungnya ketika kemudian agama ini tidak ada lagi yang membela dan menjaganya. Pantas kemudian ada seorang ulama itu mengatakan begini, Ar-rijalu inna minar rijali bahima. Sesungguhnya ada laki-laki atau ada manusia, sosoknya dia laki-laki, sosoknya dia manusia, namun dia berhati binatang. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat, dia bisa bicara. Siapa itu? Kata dalam sebuah syair itu adalah seseorang yang ketika dia ditimpa bencana dalam persoalan hartanya, dia cerdas. Kalau bisnisnya mau rugi sedikit, langsung cepat, Pak, rugi kan bisnisnya, cari cara lagi Pak, bagaimana strategi supaya bisnis kita tidak rugi. Cerdas sekali ya. Namun ketika bencana itu berkaitan dengan agamanya, sholatnya hilang khusyuknya, berhari-hari tidak lagi membaca Al-Quran, zikir tidak lagi menjadi nikmat, doa tidak lagi menjadi indah dirasa, maka ini dia tidak merasakan apa-apa, seakan-akan dia bodoh, tidak mencari jalan agar keimanannya kembali. Inilah kata Allah, kata seorang penyair, seorang ulama, inna minar rijali bahim. Dalam suasana berkabungnya Rasulullah SAW itulah kemudian Allah mengisra-mi'rajkan. Seakan-akan apa? Seakan-akan kemudian Allah memberikan pesan kepada kita, kepada Nabi kita, wahai Muhammad, di bumi engkau terasa sempit karena berpegang teguh kepada agama. Di bumi engkau pergi di Taif, kemudian dilempari dan diusir karena engkau mengajak manusia ke jalan Allah. Maka jangan sedih ya Rasulullah, aku hibur engkau, sesungguhnya penduduk langit. Di langit pertama aku sediakan malaikat dan para nabi yang aku utus sebelumnya. Di langit 2 juga berikutnya, di langit ketiga berikutnya, di langit keempat sampai di langit ketujuh. Mereka akan memberikan penghargaan dan salam kepadamu, memberikan penghormatan dan rindu kepadamu. Pesan apa yang Allah berikan kepada kita? Bapak Ibu sekalian,
Kalau kita ini hidup ini adalah masalah. Hidup ini tidak ada yang tidak punya masalah. Kita secara personal pasti juga punya masalah. Keluarga kita punya masalah. Masyarakat kita punya masalah. Negara kita lebih-lebih punya masalah. Ya. Namun setiap masalah itu, selama keimanan dan keislaman kita pegang baik-baik, maka kemudian Allah akan memberikan jalan kebaikan bagi kita. Datanglah ke Allah. Ya kan? Hari ini kan lain, Bu. Ya, kalau di kota sana itu kebanyakan pengen punya rumah yang diingat apa? Bang. Pengen punya mobil yang diingat Bang. Pengen punya motor yang diingat Bang. Ya. Pengen punya HP merek baru yang diingat Bang. Ya, pengen punya duit kontan sedikit yang diingat Bang. Akhirnya menangis juga gara-gara Bang. Menderita hidupnya gara-gara Bang. Ya enggak? Mari kita rubah melalui momen Isra Mi'raj ini. Kalau kita pengen apa-apa, ingatlah yang pertama kali Allah. Kita pengen punya rumah, ingat Allah. Kita pengen punya mobil, ingatlah Allah yang pertama. Kita pengen punya motor, ingatlah Allah. Allah lebih kaya dan lebih kuasa daripada bank. Kenapa ini saya bandingkan, Bapak Ibu sekalian? Karena bank itu hari ini konvensional itu, di situ interaksinya adalah riba. Riba itu kata hadis Nabi ada 70 tingkatan. Dosa yang terkecil dari riba itu seperti seorang anak yang menikahi ibu kandungnya. Itu masuk 10 dosa besar. Dan rata-rata itu sebenarnya bukan Allah tidak mau menolong kita. Bukan Allah tidak mau kasih rumah kita. Bukan Allah tidak mau kasih mobil kita. Bukan Allah tidak mau kasih motor kita. Tapi kita dari awal yang salah dalam mempersepsikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dari awal kadang-kadang sudah tutup pintu kebaikan yang Allah ingin hadirkan kepada kita. Dengan mengatakan apa? Ustaz, kalau tidak ambil uang bank, tidak bisa punya rumah. Ustaz, kalau tidak ambil uang bank, tidak bisa beli mobil. Ini kan sudah menutup pintu kebaikan dari Allah. Kita sudah prasangka buruk kepada Allah. Padahal Allah mengatakan dalam hadis qudsinya bahwasanya sikapku kepada hambaku itu tergantung prasangka hambaku kepada. Ya. Sekarang logikanya mari kita balik. Bahwasanya ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka yakinlah Allah menyediakan jalan keluar yang halal. Karena di dunia ini berpasangan, ada halal, ada haram. Kalau Allah melarang sesuatu, pasti Allah kemudian menyediakan jalan keluar yang tidak bertentangan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Logika itu mesti begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi prasangka baik itu nanti Allah akan berikan jalan keluar dari yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Daripada sebelum kita menangis gara-gara cicilan bank, marilah kita menangis di tengah malam. Marilah kita menangis di waktu-waktu mustajab, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku punya kewajiban kepada anak istriku untuk membuatkan rumah, untuk bernaung di kala hujan, untuk kemudian beristirahat di kala capek, untuk kemudian kami bisa bersatu dengan anak-anak kami. Berikan ya Allah, Engkau Maha Kaya ya Allah. Cari waktu-waktu yang mustajab itu, Bapak Ibu sekalian. Nantilah Allah kasih pasti. Ya. Begitu pula kalau ingin punya mobil, ya Allah, anakku sudah 8, istriku hampir 3. Kalau motor tidak cukup ya Rabb, maka berikan rezeki kepadamu ya Rabb, berikan saya mobil. Minta kepada Allah. Nangisnya kepada Allah tadi sudah dapat pahala. Ya Bapak Ibu sekalian, Allah mengajarkan itu kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu pun kemudian Allah merangkaikan bahwasanya Rasul menerima perintah sholat, karena ternyata di dalam sholat kita, disitulah cara kita meminta tolong kepada Allah.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat kalian. Ya enggak? Sudah belum kita jadikan sholat itu sebagai media, sebagai sarana untuk kita berkomunikasi dengan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Sudah belum Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat bacaan-bacaan sholat itu. Karena salah satu menghadirkan itu tidak ada lain, salah satunya adalah Bapak Ibu sekalian mesti paham apa makna, apa arti dibalik doa dan bacaan di dalam sholat itu. Itu nanti sholat itu akan ada ruhnya. Ya, sholat itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Coba saja, ketika kita pertama kemudian panggilan daripada sholat itu, hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Hayya 'alas falah, marilah kalian menuju kemenangan wahai umat Islam. Datanglah kalian menuju kemenangan. Orang sholat itu orang menang Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya kenapa dia katakan menang? Karena dia telah menegakkan as-sholatu imaduddin. Dia telah menegakkan tiang agama. Ya. Panggilannya indah sekali ya. Setan saja lari. Iya kan? Kan sering mendengar kalau suasana hening kita tiba-tiba dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kukukan anjing. Ya, tiba-tiba muncul yang harganya ini. Itu kan pertanda kalau anjing menggonggong tanpa sebab, dengar kalimat itu adalah anjing itu melihat jin yang sedang lari. Ketika kita sambut, kita datang ke masjid, kita sampaikan Allah, kita ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita sedang meyakini masalah hidup ini kecil. Problem hidup ini kecil. Kita ini kecil. Semua kecil. Ada Allah yang Maha Besar. Ya. Coba dalam doa iftitah kita. Inni wajhtu wajhiya. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu. Doa iftitah ini. Ya. Kita datang sholat dengan berdiri Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Inni wajhtu wajhiya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala, dan selanjutnya ini wajhtu wajhiya, ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu. Makanya orang sholat itu sunnahnya adalah tatapannya itu di tempat sujud kita. Ya, bukan begini, ya, bukan. Walaupun itu tidak membatalkan, tapi itu makruh. Ya, tapi sunnahnya dan salah satu untuk khususnya sholat itu adalah rukun dan syarat itu dipenuhi adalah menatap tempat sujud. Kemudian setelah itu dalam doa iftitah kita berikrar kepada Allah. Ya Rabb, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku ini, ya nusuki ibadahku ini, wa mahyaya dan hidupku ya Rabb, wa mamati dan matiku ya Rabb, lillahi rabbil alamin. Aku persembahkan hanya untukmu, Tuhan seluruh sekalian alam. Luar biasa ini. Belum lagi kemudian di dalam doa Al-Fatihah, surat Al-Fatihah yang kita baca selamat sebanyak 17 kali minimal. Di luar surat rawatibnya ada doa yang indah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku akan meminta pertolongan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Kita sedang meminta kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Yang mana jalan yang lurus itu siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Rabb. Siapa itu?
adalah para rasul, para anbiya, para nabi, orang soleh dan orang sholihin dan orang syuhada. Ini jalan yang kita minta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dan bukan jalannya orang-orang dari mereka, orang-orang zalim dan orang-orang bodoh. Jauhkan itu. Doa yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sampai kemudian doa di antara dua sujud. Kita mengadukan semua persoalan kita kepada Allah. Kita meminta semua kepada Allah apa yang menjadi kebutuhan kita dalam hidup kita. Di doa antara dua sujud itu. Sembari kita bersimpuh pasca kita bersujud. Pasca kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya. Sembari kita mengakui keagungan Allah, kemahatinggian Allah SWT, kemudian kita bersimpuh di hadapan Allah di antara dua sujud. Rabbil fir, ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Karena jika tidak Engkau mengampuni kami, mata kami di luar sana tidak terjaga dari perkara yang haram. Ya Allah, ampuni kami yang ketika di rumah menghardik istri, menghardik anak, membiarkan anak istri jauh dari agama-Mu. Ya Allah, ampuni kami yang kami sebagai istri sering membantah suami kami, tidak bersyukur pemberian suami kami. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah atas dosa-dosa perlakuan kami kepada orang tua kami, kepada kawan kami, kepada tetangga kami, kepada pelanggaran-pelanggaran syariat yang kami buat. Kita sedang minta ampun kepada Allah dalam sholat kita. Warhamni ya Allah, sayangi kami. Karena tanpa kasih sayang-Mu ya Allah, apa jadinya kami ini hamba Allah? Wajaburni warfa'ni warzuqni ya Allah, tinggikan derajat kami. Tanpa Engkau tinggikan derajat kami ini apa? Kami ini apa? Ya. Hari ini bapak-bapak sekalian, izinkan saya berdiri di mimbar ini bukan karena saya baik. Karena Allah masih menutupi aib-aib kami, Bapak Ibu sekalian. Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Kita ini kotor sesungguhnya. Ya. Warzuqni ya Allah, berikan rezeki kepada kami ya Rabb. Karena tanpa rezeki yang Kau berikan, kami adalah orang miskin yang tak punya apa-apa. Jangankan kemudian membiayai anak kami, bahkan membiayai hidup kami saja kami tidak mampu. Maka kita minta kepada Allah, Rabbil zikni warzuqni, berikan rezeki kepada kami. Wahdini ya Rabb, berikan petunjuk kepada aku. Karena tanpa petunjuk yang Kau berikan kepada kami, kami tidak bisa melihat mana jalan terang, mana jalan gelap. Wa'afini wa'afu anni, berikan kesehatan kepada kami. Karena tanpa kesehatan yang Allah berikan, maka segala macam penyakit sudah sampai kepada kita Bapak Ibu sekalian. Dan tutupi kesalahan-kesalahan kami. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kurang apa? Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi mengatakan orang yang menjaga sholat 5 waktunya itu adalah sama orang yang kemudian di depannya ada sumur yang dia 1 hari 5 kali dia mandi. Tapi itu akan terjadi jika kita pahami sholat itu adalah membawa ruh dalam kehidupan kita. Sebagai wahana untuk kita berkomunikasi, kita berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW kemudian sampai di langit ke-7, kemudian ke Sidratul Muntaha, lantaran kagumnya Rasulullah SAW, lantaran indahnya, tidak ada keindahan di muka bumi ini. Tidak ada apa-apanya indahnya bumi ini. Tidak ada apa-apanya kenikmatan seluruh bumi ini kecuali kenikmatan Rasul kemudian bisa bertatap muka dengan Allah di Sidratul Muntaha. Apa yang Rasul ucapkan, itulah yang kita baca ketika kita membaca doa at-tahiyat akhir dan at-tahiyat awal. At-tahiyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Segala kerajaan, segala keberkahan, segala kebaikan dan keselamatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ucapan Nabi ketika di Sidratul Muntaha.
Ucapan Nabi ini kemudian dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan kepadamu, atasmu ya Muhammad, nabiku, ya, dan keberkahan juga aku berikan kepadamu. Namun Nabi kita sayang sekali dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Dia memikirkan umatnya. Nabi kemudian menjawab ucapan Allah itu, dijawab Nabi oleh Nabi, Assalamu alayna, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga diberikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau makna Isra Mi'raj, makna sholat itu seperti ini, pertanyaannya, masih adakah umat Muhammad ini yang tanpa merasa bersalah, tanpa kemudian ada upaya untuk kemudian berbenah diri, dia membiarkan dirinya tidak sholat? Sholat ini bukan beban, sholat ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sholat ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Masih adakah bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak peduli lagi anaknya tidak sholat? Masih adakah istri-istri yang tidak peduli lagi suaminya tidak sholat? Masih adakah bapak-bapak yang membiarkan istrinya tidak sholat? Ada peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mudaththir. Ketika kemudian penghuni surga itu kaget, penghuni surga itu heran ketika ada manusia yang masuk dalam neraka sakar. Neraka sakar, neraka yang paling menderita di situ. Penghuni surga itu kaget, heran. Apa salahmu? Apa dosamu? Sampai engkau masuk ke dalam neraka sakar begitu menderita? Apa kesalahan terhadap Tuhanmu? Dalam surat Al-Mudaththir, ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar itu? Maka penghuni neraka sakar menjawab, lam naku minal musholin, karena kami dulu di dunia termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Masihkah ada yang menjadikan pekerjaannya sebagai penghalang untuk sholat? Masihkah ada manusia-manusia yang beriman, yang menjadikan harta, pangkat dan jabatannya menjadikan dia lupa untuk mengingat Allah? Allah ingatkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan anak-anak dan harta kalian menjadikan kalian lupa untuk mengingat Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula aqartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minadh sholihin. Maka infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian sebelum di antara kalian datang kematian. Fayaqul rabbi, kemudian orang-orang tersebut ketika kematian itu datang berkata, ya rabbi, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya engkau izinkan aku berikan waktu sedikit saja kepada aku ya Rabb. Engkau mampu menangguhkan ajal ini sedetik saja. Sedetik saja. Sedetik bagi kita kan hari ini tidak berharga, Bapak Ibu sekalian. Namun bagi orang yang menghadapi sakaratul maut, maka sedetik itu sangat berharga. Dia mengatakan apa? Andaikan Allah mampu menangguhkan ajalnya, fa asaddaq wa akum minadh sholihin, maka waktu yang sedikit itu saya akan gunakan bersedekah dan beramal soleh. Syukurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabarkan kepada kita, keinginan itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak akan dikabulkan keinginan dan permintaan itu. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum ajal itu datang kepada kita, mumpung masih Allah memberikan waktu kepada kita, mumpung Allah masih memberikan umur kepada kita, ini adalah kasih sayang Allah agar kita berbenah diri, agar keimanan kita semakin baik, agar keislaman kita semakin baik, agar ketaatan kita semakin baik di hadapan Allah. Maka pergunakan ini sebaik mungkin untuk kemudian kita membawa sesuatu yang indah di hadapan Allah. Layaknya
seorang yang diberikan peralatan menyelam, yang penyelam itu kemudian diperintahkan oleh juragannya untuk mengambil mutiara di dasar laut. Sang juragan berkata, wahai si Fulan, ini saya kasih peralatan, tolong ambilkan saya, dengan peralatan ini ambilkan saya mutiara di dasar laut. Sang penyelam tadi kemudian dia turun. Ketika turun di bawah, ternyata yang dia lihat bukan hanya mutiara. Di dalamnya ada karang yang indah dilihat, ada ikan yang berwarna-warni dan keindahan laut lainnya. Namun kemudian ketika sampai mau tidak mau, dia mesti naik karena tabung gas yang dia bawa, oksigen yang dia gendong itu mau habis. Maka orang yang seperti ini ketika dia naik dengan penuh wajah penyesalan, pengharapan, sembari kemudian ketika dia naik memenuhi juragannya, ya juragan, berikan saya satu tabung oksigen lagi. Nah, saya satu tabung itu setiap detik, setiap tarikan nafas akan aku pergunakan untuk mengambil mutiara, sehingga mutiara yang saya bawa hari ini adalah mutiara yang tidak seperti ini, tapi adalah mutiara sebagaimana Engkau mengutus kami dan memberikan peralatan kepada kami. Inilah hidup Bapak Ibu sekalian. Mau tidak mau kita akan kembali kepada Allah. Kaifa ta'buduna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Saya dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hari ini kita masih bisa dengan istri kita masih bisa dengan suami kita masih bisa dengan anak kita. Tapi ada waktunya kita berpisah dengan itu semua. Apa yang akan kita bawa kalau sholat saja kemudian kita abaikan? Apa yang kita akan bawa di hadapan Allah, yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah, kalau penopang agama saja kemudian berani kita tinggalkan? Yang sholat saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang tidak sholat? Olehnya itu jangan biarkan, mari kita sama-sama bergandengan tangan, saling membahu, saling berbagi kebaikan, agar jangan lagi ada di antara anak kita, jangan lagi ada di antara keluarga kita, jangan ada lagi di antara tetangga kita yang dia diam dan tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan jika Allah panggil kapan saja, anak-anak kita, istri kita, suami kita, ayah bunda kita, tetangga-tetangga kita, Allah panggil dalam keadaan taat, Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, inilah hikmah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berguna bagi kami dan berguna bagi kita semua, dan kita saling mendoakan. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul dalam suasana yang tentunya tidak semua nyaman, ya, karena kemudian ada wabah yang begini, yang kemudian cukup menakutkan bagi kita, ya. Tetapi ini sebarang sudah terjadi, mau diapa? Tapi kita tetap kemudian saya memenuhi hak tugas saya sebagai mubalik, untuk kemudian jika ada saudaramu yang meminta nasihat dalam perkara agama, maka sampaikanlah, itulah tanggung jawab kami. Namun bapak-bapak kemudian bersabar, ibu-ibu bersabar untuk duduk di majelis ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah nanti di yaumil akhir untuk kita bisa sama-sama duduk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kurangnya dan lebihnya, itu semata-mata kalau ada lebihnya itu dari Allah, ada baiknya itu dari Allah. Kalau ada kurangnya, ada lisan yang mungkin keluar dari bibir kami yang kemudian tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, itu semata-mata karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, dan itu adalah bisikan setan. Mudah-mudahan Allah hindarkan dalam perkara seperti itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada manusia dan makhluk siapapun yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asra yang memperjalankan bi'abdihi, hambanya, lailam, pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram yaitu Mekah al-Mukarramah ilal masjidil aqsa, kemudian Baitul Muqaddas, yaitu Baitul Maqdis yang letaknya di Palestina.